إلى الله تعالى بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة جميع المؤلفين والمصنفين خصوصا مؤلفي هذا الكتاب سيدنا ومشايخنا ومؤلفينا وجميع المعاهد والمدارس أجمعين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلومه في الدارين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 60. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Nalikane wong kaum Bani Israel sawise ganti kongkon jaluk sepuro malah jaluk jagung. Wa idistasqa lan ing dalem nalikane nyuwun banyu. Iki coba karo Gusti Allah kekeringan. Lan ing dalem nalikane nyuwun banyu sapa Musa Nabi Musa li qaumihi krana kanggo kaume Nabi Musa. Fakulna mongko dawuh sapa ingsun idrib mukula sira biasa kelawan tongkat sira al-hajara ing watu. Fang fajarot mongko nuli mancur-mancur. Fang fajarot mongko nuli mancur-mancur minhu sangking hajar apa isnata asyrota rolas apane ainan sumberi. Ada beberapa pendapat para ulama, para ahli tafsir, termasuk Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan batu yang mengeluarkan sumber itu berbentuk 4 persegi panjang, dikoyok meja. Dari masing-masing sudut itu mengeluarkan 3 mata air. Jadi meja kotak papat kene telu ping papat rolas. Ada kala yang memberikan keterangan bahwa batu itu diambil dari Bukit Tursina.
Watune gak gawedhe gak kena dijunjung rono-rono. Jadi ada 4 sumber mata air dari batu itu kan kira-kira dijunjung ya dari mana air itu. Nah itu termasuk mukjizatnya Nabi Musa. Kenapa mata air yang keluar dari batu itu ada 12? Nah, karena suku yang ada di dalam kaum Bani Israel itu ada 12. Nah, 12 itu adalah keturunan dari Nabi Yakub. Dulure Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu kan punya putra 12. Termasuk yang paling kecil adalah Benyamin. Yang 10 itu dari istri yang pertama dan budak milik dari istrinya Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yusuf dan Benyamin itu adalah putra dari istri yang kedua. Jumlahnya ada 12. Nah, itu yang menjadi nenek moyangnya kaum Bani Israel. Ada 12 kelompok, ada 12 suku. Nah, sehingga oleh Allah ketika di masanya Nabi Musa itu masing-masing suku diberi 1 sumber mata air. Ya. Nah, terus kemudian Bani Israel yang sekarang itu, apakah Israel yang ada di dalam Al-Quran itu? Nah, dari ke-12 suku, atau keturunan Nabi Yakub itu terbagi menjadi 2. Yang 10 itu tinggal di wilayah bagian utara di bawah kerajaan Israel. Sedangkan yang 2 menetap di wilayah bagian selatan di bawah kekuasaan kerajaan Yahuda yang beribu kotakan Yerusalem. Nah itu. Kemudian dari kedua tempat tersebut pada tahun ke-8 sebelum Masehi, 10 suku yang ada di wilayah bagian utara itu ditumpas habis oleh bangsa Asyur. Nama suatu kelompok dibantai oleh bangsa Asyur, ditumpas habis. Ada yang dibunuh, ada yang ditawan, diperbudak. Kemudian sebagian kecil yang selamat melarikan diri ke wilayah selatan di bawah kerajaan Yahudi atau Yahuda dari keturunannya Nabi Yakub itu. Sehingga akhirnya yang 10 itu sudah kehilangan jejak.
wis gak ono, entek blas. Akhirnya tinggal satu yang berada di wilayah selatan, di wilayah Yerusalem itu. Nah, dari sejarah tersebut yang mempunyai keahlian di dalam bidang politik dan pemerintahan itu adalah yang ada di wilayah selatan. Yang mendominasi pemerintahan atau kerajaannya Yahuda itu. Ya, mereka itu yang disebut dengan Yahudi, sing ana nanggone Yerusalem itu. Sehingga kalau disebutkan Bani Israel, ya, itu mencakup kedua-duanya. Tapi kalau disebut dengan Yahudi, itu keturunannya Nabi Yakub yang berada di wilayah selatan atau di wilayah Yerusalem. Nah itu. Ya. Jadi secara garis besar, ya, setiap Yahudi itu adalah Bani Israel. Ya. Tetapi tidak semua Bani Israel itu Yahudi. Itu perjalanan sejarah kaum Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah, memancarkan air dari batu yang berjumlah 12 mata air itu. Fangfajarat min husnata asyrata aina. Qad alima, teman-teman ngerti. Teman-teman weruh sapa kullu unasin saben-saben menungso masyrabahum ing nggon nginume kullu unasin. Masing-masing kelompok ketika masih utuh itu bersaudara dari ke-12 keturunannya Nabi Yakub itu wis runggone dhewe-dhewe. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Direno karo Nabi Musa, kaum Bani Israel, awakmu nanggone Baitul Muqaddas iku wis dicukupi karo Gusti Allah. Dinganane kok, ya. Udkhulu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum ragadan. Ya. Kok kan mlebu nanggone kota Baitul Muqaddas, sarana uluk salam, ya. Lan njaluk sepura nang Gusti Allah, nang kono wis disiapi bahan makan sing jenenge manna wassalwa. Manna itu apa? Manna itu adalah semacam kismis, ya, kayak belendok. Cara bahasa Jawa ini kayak belendok yang menempel di dedaunan, ya, yang turunnya itu menjelang subuh. Jadi tumbuh-tumbuhan yang ada di sana kalau menjelang subuh itu ditempelai kayak belendok. Kemudian diseduh dengan air. Itu untuk campuran minuman. Kalau salwa itu sejenis burung yang tidak ditemukan di daerah manapun. Jadi orang Bani Israel itu ketika berada di Baitul Maqdis itu sudah dijamin oleh Allah makanannya, ya, dari protein hewani
dan protein nabati. Jadi manna itu kan sejenis seperti belendok, ngerti belendok? Jadi hidup di masa modern, hidup di masa modern. Belendok itu lek sampean nang gone desa ana wit jeruk, ya, terus luka warnane rada kuning, pliket, nah, mendul-mendul. Lah itu belendok. Ro. Ya, engko lek gak ro mari ngene nang wisata jeruk. Ya. Ya, meneh ya nang wisata jeruk modongan. Ya. Bareng-bareng. Ya. Menganalisa ya apa sing diarani belendok itu. Nah, di situ gambarannya seperti itu, gambaran apa namanya? Manna itu. Cuman turunnya menjelang subuh dan itu menempel di dedaunan. Nah, wis disiapi karo Gusti Allah sing kaya ngono wis gak lapo-lapo. Nah, kemudian untuk minum wis disiapno karo Gusti Allah mukjizate Nabi Musa watu yang mengeluarkan 12 mata air sesuai dengan kelompok dan apa namanya sukunya sendiri-sendiri. Wala ta'sau fil ardi mufsidin. Kulu mangano sira kabeh wasrabu lan minum sira kabeh min rizqillahi saking rizkine Gusti Allah. Wala ta'sau lan ojo. Wala ta'sau lan ojo ngliwati wates sira kabeh gawe dosa fil ardi ing dalem bumi mufsidina kelawan gawe karusakan sira kabeh mufsidina hale pira-pira wong kang gawe karusakan. Nah, wala ta'sau fil ardi mufsidin ini artinya apa? Ketika kamu sudah diberikan nikmat oleh Allah, maka jangan kamu balas dengan kedurhakaan. Jadi bolak-balik dielingno karo Nabi Musa. Ya. Sampai sakmune iku nikmate Gusti Allah sing dikekno nang kaum Bani Israel melebihi nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kaum lainnya. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Wa idh qultum lan ing dalam waktune ngucap sira kabeh ya Musa ya Nabi Musa lan nasbiro ora sabar sapa ingsun ala ta'amin ing atase panganan wahidin kang siji. Jajal. Wis dikai nikmat manna wasalwa, ya. Sumber air sudah disiapkan, jek gak trimo. Nabi Musa ya, rasane mbelau wenger bendina mangan salwa manna wasalwa. Padahal itu makanan yang istimewa, tidak ada yang lainnya. Di tempat yang lain nggak ada. Itu dari satu sisi ya memang kejenuhan itu adalah naluri manusia. Melenger itu ya termasuk sifatnya wong. Tapi naluri manusia itu tidak boleh mengalahkan ya, terhadap ketentuan yang diberikan oleh Allah. Iki kudu di garis besari. Naluri manusia, keinginan manusia itu tidak boleh mengalahkan ketentuan-ketentuan atau batasan-batasan yang telah diberikan oleh Allah. Tapi kalau disampaikan seperti itu bahaya. Duwe bojo siji blenger. Akhirnya tangger wong wedok liwat baik bojo.
Kepingin itu ya memang nalurnya manusia. Nabi Musa kalau belenger lek bendina kongen manna wasalwa. Mereka tidak menyadari bahwa itu adalah suatu prioritas yang diberikan oleh Allah kepada kaum Bani Israel yang tidak ada di daerah manapun. Nah, sing dijaluk iku apa? Sing dijaluk makanan-makanan yang remeh. Fad'u mongko donga sira, mongko nyuwuna sira rana maring mana krana kanggo ingsun, Rabbaka ing pangeran sira. Wis Nabi Musa sama ndonga nanggone pangeran supaya Gusti Allah iki nguwahi janganan, kerai, timun, bludru, ya. Yukhrij monggo ngetokno sapa Rabbuka lana krana are ingsun mimma sanging barang-barang tunbitu kang nyukulaken apa al-ardu bumi. Wis sampean ndonga nang Gusti Allah supaya bumi iki dikai cukulan karo Gusti Allah mimbakliha saking janganane ardu. Ya janganan kacang, kangkung. Lha iku andho ndi ana iku. Wa kisaiha lan kraine ardu. Krai ya sejenis timun masuk ya. Apa maneh? Semongko, melon, ya. Makanan apa namanya yang merambat itu. Ya. Tuh, sing dijaluk kok ngono, wa kisaiha lan kraine ardu. Wa fumiha lan gandume ardu. Jagung ya. Wa adasiha lan kacang adase ardu wa basoliha lan berambange ardu. Dadi kandhane karo Nabi Musa, wong kang Bani Israil kuwe lho sing mbok jaluk kok barang-barang sing remeh. Ya. Padahal manna wasalwa itu makanan yang istimewa. Gak ono nang ndi sing ono iki mung nanggone Baitul Maqdis ya. Disiapno kanggo awakmu. Lah kok kowe lho jaremu belenger. Nah, kita kok dawuh Nabi Musa. Qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Atastabdiluna ana ta padha. Numprih sira kabeh, numprih ganti sira kabeh. Atas tabdiluna ana ta padha numrih ganti sira kabeh alladzi ing suwiji-wiji. Wa kang utawi alladzi iku adna luwe asor. Ganteni billadzi kelawan suwiji-wiji wa kang utawi alladzi iku khairun luwe bagus. Lah ya Bani Israil awakmu iku jare wong sing pinter-pinter. Wong sing cerdas-cerdas ya. Tapi nyatane dikai karo Gusti Allah barang sing aji ya. Barang yang berharga awakmu malah njaluk barang sing murah. Dikai sarung BHS gak gelem. Di gua. Lho iku dhewe karo barang larang. Sarung BHS sing bareng larang lah EC. Kowe dikai sarung BHS wis aku gak ate njaluk S, njaluk BH tok. Wong kok jaremu pinter. Ya. Dikai kain sutra gak enak gawenane gampang ludes. Loh ngono kok jarene wong pinter, jarene wong ngerti. Disiapi karo Gusti Allah manna wasalwa itu makanan yang tidak ada waktu itu kecuali diberikan kepada kaum Bani Israel. Tapi lek krai, timun, terong, kacang itu kelumbruan di karo ajine dodole kiloan, sak-sakan ya. Nah, sawise wong-wong kaum Bani Israil penjaluke kaya ngono iku ya. Didhawuhi karo Gusti Allah ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum.
Ihbitu manggono sira kabeh. Ya wis nek kowe gak betah nang gone Baitul Muqaddas ngaliyo. Ihbitu padha manggono sira kabeh misron ing kutha. Ing daerah. Fa inna lakum mongko setuhune iku keduwene sira kabeh. Fa inna lakum mongko setuhune iku keduwene sira kabeh ma utawi barang-barang sa'altum kang padha njaluk sira kabeh. Wis ngene Nabi Musa, ya. Kaum Bani Israil lek gak trimo dikei manna wasalwa disiapi ngombe baju sing tanpa butuh sanyo, ya. Tanpa butuh kran, jik gak trimo, ya. Ya wis lababa. Ya. Metu sangka Baitul Muqaddas. Nah, jadi misron ini sebagian ulama memberikan tafsiran ya Mesir. Wis bapak kowe nang Mesir kono. Nah, ada yang lain mengatakan misron ini adalah Ba'dul Misri, sebagian perkotaan. Artinya ngene. Nek apa wis gak kerasan nang gone Baitul Maqdis, ya wis kono lho, nang pasar Berangkal kene, nang pasar Tanjung kene, nang pasar Mojosari kene, golek janganan rono-rono nduk kono-kono awakmu ketemu. Nah. Wong nang pondok polena kok gak kerasan. Nang pondok lagi nang swarga sih, Pak. Kepingin nopo keturutan. Nah. Nek kowe wis gak kerasan nang pondok, ya wis merono nang ndi sing mbok karepno. Kamu akan menemukan sesuatu yang kamu kehendaki. Tapi bukan berarti sesuatu yang kamu kehendaki itu lebih berharga dari apa yang telah diberikan oleh Allah. Saking gak ngerti ini. Ya iku mang lho. Jadi mana wasalwa gak trimo jaluk kerai jaluk timun bandingane kowe dikai sarung BHS gak gelem ese mbok ilangi wis gak ate es-esan wis BH tok. Nah, itu kono BH sarung siji kira-kira oleh sak pikep. Ya. Gak ngerti serul. Ihbitu misrang faina lakum masa'altum wa dzuribat alaihimul maskanah wa dzuribat lan tadadeaken alaihim ing atase kaum Bani Israil apa adzillatu sifat ino wal maskanatu lan sifat miskin. Iki akhirnya ya. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Nah, nanti bentuk terhinane wong kaum Bani Israil itu, nah, pada akhirnya kaum Bani Israil itu kan dikuasai oleh bangsa lain, ya. Sehingga mereka harus membayar jizyah, harus membayar pajak, ya. Dikuasai oleh bangsa lain. Ya. Wal maskanatu lan miskin, ya. Wal maskanatu lan miskin. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Nah, ini kudu dienggo suatu pelajaran. Kaya-kaya kaum Bani Israil itu kan awal-awalnya diistimewakan oleh Allah. Melanggar dihukum, melanggar dihukum, melanggar dihukum sampai berapa kali. Tapi pada akhirnya kena menarik nakal jeretno karo Gusti Allah, ya. Wa dzuribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Ya. Mereka pada akhirnya dihinakan dan dimiskinkan oleh Allah. Wa ba'u bi ghadabim minallah wa ba'u lan padha bali sapa kaum Bani Israil. Bi ghadabin kelawan merkole bendu minallahi saking Gusti Allah. Wis saking nemeni. Nah,
Ikut pelajaran sebagai seorang anak jangan sampai menyakitkan kepada orang tua. Bener wong tua iku longgar atine, jembar atine. Tapi nek kena menen ya, madharate balik nang anak. Ya. Nah, begitu juga murid nang guru, santri nang kiai, aja nemen-nemen ora melanggar. Ya. Pisan pindho ping 3 melanggar di sepuro. Bener di sepuro tapi Gusti Allah gak terima. Kayak kaum Bani Israil ini. Karepe Nabi Musa jaluke apa dituruti matur nang Gusti Allah. Si Nabi Musa sih mengikuti permintaane kaum Bani Israil. Tapi Allah yang tidak ridho. Allah yang tidak ridho dengan sikap dan perbuatannya kaum Bani Israil sehingga pada akhirnya wa dzuribat alaihimuz zillatu wal maskanah wa ba'u bi ghadabin minallah. Apa sebabnya sing darai notok Gusti Allah oleh bendu lagi. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq. Dzalika utawi mengkono-mengkono oleh bendu Gusti Allah. Dzalika utawi mengkono-mengkono oleh bendu Gusti Allah maring kaum Bani Israil iku bi annahum kelawan setuhune kaum Bani Israil. Iku bi annahum kelawan setuhune kaum Bani Israil iku yakfuruna padha ngufuri sapa kaum Bani Israil bi ayatillahi kelawan pira-pira ayate Gusti Allah. Bi ayatillahi kelawan pira-pira ayate Gusti Allah. Nah, apa ayate Gusti Allah sing diingkari? Nah, mulai tutuk gone ngarep. Ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Nikmati Gusti Allah siji wong kaum Bani Israil itu dilebihkan daripada kaum-kaum yang lainnya. Apa kelebihannya dianggap? Nah, di antaranya dari 24 nabi, 24.000 nabi, ya, sepertiganya adalah dari Bani Israil. Ya. Nah, ya. Terus jaluk sak pirang-pirang ngopo penyuwune nanggon Nabi Musa dikabulno karo Gusti Allah itu sebagai bukti ayat-ayatnya Allah yang harus diimani. Tapi mereka yakfuru nabi ayatillah. Orang mengunut tok. Wa yaqtuluna lan mateni sapa kaum Bani Israil an-nabiyina ing pira-pira nabi. Bi ghairil haqqi kelawan tanpa hak. Bigari haki kelawan tanpa hak. Nangge sebenarnya Nabi Jin orang mung siji loro nabi sing dipateni karo kaum Bani Israil. Piro nabi sing dipateni? Dawe Imam Ibnu Qayyim sing dipateni kaum Bani Israil itu wa ma khalfahu fahum qatalatul anbiya qatalu Zakaria wa ibnahu Yahya wa khalqan katsiran minal anbiya'i hatta qatalu fi yaumin sab'ina nabiyyan. Ya. Termasuk yang dibunuh oleh kaum Bani Israil adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dalam satu hari membunuh 70 nabi. 70 nabi. Nabi ku ono 24.000. Kalau Rasul ada, nah, Rasul itu ada 313 yang disebutkan di dalam Al-Quran yang harus diimani dan diketahui ada 25. Oke. Tuh, kaum Bani Israil sedina mateni Nabi 70. Wa qamu asuqa fi akhirin nahari ya.
Dan pada sore harinya mereka buka pasar, terus lagi buka pasar malam, supaya mereka itu menutupi seakan-akan tidak melakukan sesuatu. Seakan-akan tidak melakukan sesuatu. Dengan ini kita maca ayat Quran ini ya. Memahami dawuh sing kaya ngene iki. Cara maca sejarah, oh gak gumun. Ya. Orang gumun. Ono wong sing nakale luar biasa. Ya. Pembantaian. Ya. Di cara zamane kaum Bani Israil sing dipateni para nabi. Ya. Utusane Gusti Allah. Tidak ada sejarah Indonesia, ya. Pembunuhan ya, dilakukan oleh orang-orang yang tidak mendukung terhadap pemerintah, ya, melakukan pembunuhan terhadap para pembesar-pembesar negara. Dalam semalam, ya, berapa yang dibunuh? Ya. Sausé dibunuh dilebokno nang gone jero sumur, ditutup, sampah diuruk lemah atau di gedang, seakan-akan mereka itu menutup tidak melakukan sesuatu. Ini kan hampir sama seperti ini. Ya. Karena para nabi kan menegakkan kebenaran. Ya. Para nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Ya. Para pembesar-pembesar negara mendapatkan amanat dari negara untuk menegakkan pemerintahan, menegakkan keadilan di negara. Mergo tidak mendukung terhadap pemerintah, akhirnya melakukan gerakan-gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Ini kan dinanggone tafsir ternyata wis ono ya. Wong sing nakale kaya ngono iku wis ana, yaiku kaum Bani Israil. Wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haqqi kelawan tanpa hak. Ya. Dengan tidak benar. Ya. 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 Jadi sehari sampai membunuh 70 nabi. Ya. Sausai dia membunuh para nabi, membuat pesta pasar malam supaya menutup kepada masyarakat seakan-akan mereka itu tidak melakukan sesuatu. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Zalika utai mengkono-mengkono oleh dan benduni Gusti Allah. Iku bima sebab barang-barang asau kang durhakani sapa kaum Bani Israil. Asau kang durhaka sapa kaum Bani Israil. Nah, asau maksiat. Maksiat itu apa? Maksiat itu ya melakukan suatu pelanggaran dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama. Wa kanulan ana sapa kaum Bani Israil. Wa kanu lan ana sapa kaum Bani Israil iku ya'taduna padha ngliwati wates sapa kaum Bani Israil. Iku ya'taduna padha ngliwati wates sapa kaum Bani Israil. Nah, dari ayat ini mari kita ambil suatu pelajaran. Ya. Dari beberapa kali, ya, dari beberapa banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Bani Israil yang seakan-akan di situ selalu dimaafkan oleh Allah. Tapi pada puncaknya mereka ternyata ya, dihinakan oleh Allah. Ya. Maka di sana ada keterangan ridhonya Allah itu dirahasiakan kepada amal baik. Kadang-kadang amal baik titik tapi nangkunu netepi oleh ridhani Gusti Allah, maka akan menjadi jalan keselamatan. Sebaliknya murkanya Allah itu dirahasiakan pada perbuatan maksiat atau durhaka.
Kadang-kadang maksiat mung titik, durhaka mung titik, melanggar titik, tapi nang kono netepi oleh bendune Gusti Allah, itu bisa menjadikan jalan celaka. Nah, itu yang harus kita ingat-ingat. Ya. Aja merongso, wah aku melanggar karo pengurus di sepuro kok bisa. Meneh melanggar maneh. Nah, jangan sampai terjadi seperti ini. Wa dzuribat alaihimuz zillatu wal maskanah, seperti yang dilakukan oleh Allah kepada kaum Bani Israel, pada akhirnya mereka itu menderita sengsara karena hidupnya selalu dalam kemiskinan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menambah kebaikan-kebaikan kita, ya, yang akan mengangkat derajat dan martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma shalli ala Muhammad.